Pemirsa, berita Kalimantan Selatan kembali berhadir menjumpai Anda. Bersama saya Naila Lutfiana, sejumlah berita dan informasi lainnya yang telah kami siapkan untuk Anda. Berikut berita utama hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansyah rayakan hari ulang tahun ke-6. Wali Kota apresiasi pembenahan layanan dan rumah sakit segera buka layanan cuci darah. Inovasi pelajar SMKN 5 mengolah sampah plastik jadi paving block dan BBM. Pemerintah kota siap dukung kolaborasi inovasi sekolah. 14 peserta tampil dalam Lomba Syair Banjar 2025. Wali Kota tekankan pentingnya menjaga warisan budaya Banjar. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansyah Banjarmasin merayakan hari jadi ke-6 secara sederhana namun penuh makna. Acara dihadiri langsung Wali Kota Muhammad Yamin bersama jajaran Forkopimda dan pejabat pemerintah kota. Dalam sambutannya, Wali Kota menyampaikan apresiasi dan harapan agar rumah sakit kebanggaan warga ini terus meningkatkan pelayanan kesehatan. Ia juga menegaskan layanan cuci darah segera dibuka setelah izin Kementerian Kesehatan turun. Semangat baru ini kita berharap benar-benar untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat di Kota Banjarmasin. Nah, apalagi nanti Banjarmasin Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansyah akan juga nanti memberikan membuka ya salah satu layanan baru ya. Insya Allah nanti setelah perizinan dan tes dari Kemenkes itu layanan cuci darah bisa Nah, harapan kita ini segeranya juga bisa datang ya. Jadi sekaligus nanti setelah kita datang kita akan langsung grand launching dan langsung bisa dilaksanakan. Senada dengan Wali Kota Banjarmasin, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansyah Muhammad Syaukani menambahkan proses perizinan layanan cuci darah sudah berjalan, tinggal menunggu visitasi dari Kementerian Kesehatan. Kami berharap bisa sesegeranya Kementerian Kesehatan melaksanakan visitasi ke layanan ke RSUD Sultan Syuriansyah untuk mengecek langsung kelengkapan sarana prasarana SDM-nya. Secara prinsip sebenarnya untuk persyaratan membuka layanan cuci darah saat ini sudah kita penuhi sumber daya manusianya. Ada dokter penyakit dalam yang sudah bersertifikat kompetensi untuk cuci darah, kemudian dokter umumnya juga bersertifikat, sudah mengikuti kursus, perawatnya juga ada beberapa orang kita sekolahkan, jadi untuk SDM insya Allah sudah lengkap dan memenuhi syarat. Momentum ulang tahun ini diharapkan semakin memantapkan Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syuriansyah menjadi rumah sakit rujukan dengan layanan modern, lengkap, dan nyaman bagi masyarakat Kota Seribu Sungai. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Di sela padatnya kegiatan, Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin menyempatkan diri meninjau karya inovasi siswa SMKN 5 Banjarmasin. Didampingi Kepala Sekolah Syahrir Sultan, Wali Kota mengapresiasi beragam hasil karya, terutama alat pengolah sampah plastik menjadi paving block serta bahan bakar alternatif seperti solar dan bensin. Wali Kota menegaskan pemerintah kota siap membuka peluang kolaborasi dengan sekolah-sekolah khususnya SMKN 5 agar inovasi siswa dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan daerah, termasuk pengelolaan sampah di Kota Seribu Sungai. Fudail dan Nurfidaran melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Nelly Lisriani membuka kegiatan pemeriksaan mata sekaligus penyerahan kacamata gratis bagi pelajar kurang mampu di Aula Kayuh Baimbai. Sebanyak 125 pelajar dari tingkat SD hingga SMA menerima bantuan kacamata pada program perdana ini. Dalam sambutannya, Nelly menegaskan pentingnya peran PKK dalam mendukung pendidikan dan kesehatan anak. Ia mengapresiasi kolaborasi dengan pihak optik yang tulus membantu pelajar kurang mampu.
disediakan mejanya. Inisiasi dari PKK sendiri alhamdulillah bisa berkolaborasi dengan Optik yang memang tulus untuk membantu pelajar yang ada di Kota Banjarmasin. Kami sangat mengapresiasi itu dan kami juga mudah-mudahan kegiatan ini bisa berkelanjutan setiap bulan maupun beberapa bulan sekali, karena dari Optik itu sendiri menyisihkan berapa persen keuntungan untuk membantu pelajar yang ada di Kota Banjarmasin dengan syarat yang kurang mampu sehingga tepat sasaran untuk menyalurkan kacamata. Program ini diharapkan bisa rutin dilaksanakan setiap bulan sehingga lebih banyak siswa yang merasakan manfaatnya. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syahriar rayakan hari ulang tahun ke-6. Wali Kota apresiasi pembenahan layanan dan rumah sakit segera buka layanan cuci darah. Inovasi pelajar SMKN 5 mengolah sampah plastik jadi paving block dan BBM. Pemerintah kota siap dukung kolaborasi inovasi sekolah. Empat peserta tampil dalam Lomba Syair Banjar 2025. Wali Kota tekankan pentingnya menjaga warisan budaya Banjar. Pemerintah Kota Banjarmasin menggelar Lomba Syair Banjar di panggung Siring Balai Kota dalam rangka Hari Jadi ke-499 Kota Banjarmasin. Acara dibuka langsung oleh Wali Kota Muhammad Yamin dan diikuti 14 peserta dari berbagai kalangan. Wali Kota menegaskan lomba ini bukan sekadar hiburan, melainkan wadah untuk melestarikan warisan budaya Banjar yang syarat pesan moral. Syair Banjar diharapkan tetap hidup, dikenal dan dibanggakan lintas generasi. Hingga malam harinya, Wali Kota menyerahkan hadiah kepada para pemenang lomba, sekaligus berharap karya-karya baru terus lahir untuk memperkaya identitas budaya Kota Seribu Sungai. Fudail dan Lutfi Darlan melaporkan dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menggelar gotong royong dalam rangka World Cleanup Day 2025. Kegiatan dipusatkan di wilayah Limbu Raya dan Pasar Kemakmuran, dipimpin Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Melinda Ratna Agustina, serta melibatkan Forkopimda, BPBD, Satpol PP, Damkar, hingga organisasi wanita. Mengusung tema Menuju Indonesia Bersih 2029, aksi ini tidak hanya membersihkan lingkungan, tapi juga mengedukasi masyarakat untuk memilah sampah sejak dari rumah tangga. Itu juga merupakan sasaran, tetapi namanya Dinas Lingkungan Hidup di dalam pengelolaan atau penanganan sampah maupun banjir ini kan merupakan pekerjaan jangka panjang, memberikan penanaman kepada masyarakat yang sudah terbiasa seperti di raka membuang sampah ke kolong itu mungkin perlu waktu 5-10 tahun ke depan apabila semuanya itu sadar. Tetapi usaha kami adalah kami sih berharap suatu saat nanti ada TPS 3R. Ada TPS 3R yang khusus menangani daerah sampah. Jadi di TPS 3R itu kita adakan pembelian sampah plastik sehingga mereka tidak lagi buang sampah ke bawah, tetapi dijual ke TPS 3R. Jadi itu akan merangsang daripada masyarakat. Jadi tidak berpikir lagi jadi uang gitu. Selain itu, pemerintah kabupaten juga meluncurkan program aksi cepat bebas banjir berupa pembersihan drainase, pengendalian timbulan sampah, pemulihan ekosistem mangrove, hingga gerakan tanam pohon. Melalui momentum ini, Kota Baru diharapkan dapat menjadi bagian dari gerakan global aksi bersih serentak, sekaligus memperkuat kesadaran warga menjaga kelestarian lingkungan. Ardian Syah dan Lutfi Darlan melaporkan dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Air
merupakan sarana yang sangat vital bagi kelangsungan hidup. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, perkembangan Kota Banjarmasin baik di sektor pembangunan maupun industri yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan air bersih terus bertambah. Untuk itu, PAM Banjarmasin sebagai perusahaan pengelola air bersih di Kota Banjarmasin dituntut untuk dapat memenuhi kebutuhan akan air bersih. Kota Banjarmasin menjadi salah satu penyangga ibu kota negara, memiliki jumlah penduduk 708.516 jiwa pada tahun 2021 dengan luas wilayah 98,46 km persegi, juga dijuluki sebagai Kota Seribu Sungai. Semakin meningkatnya jumlah penduduk membuat sarana dan prasarana Kota Banjarmasin harus ditingkatkan, terutama untuk pendistribusian air bersih yang dialirkan kepada masyarakat dengan kualitas, kuantitas, kontinuitas, serta tekanan hingga kebutuhan air bersih bisa dirasakan masyarakat Kota Banjarmasin sampai dengan wilayah terujung. Berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Air Minum Banjarmasin, resmi berubah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah PT Air Minum Banjarmasin atau Perseroda. Akte pendirian nomor 05 tanggal 10 Juni 2022 yang disahkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. PAM Banjarmasin mempunyai visi, yaitu mewujudkan perusahaan air minum yang berdaya saing global, cerdas, dan unggul dalam pelayanan serta pengelolaan secara berkelanjutan. Sedangkan misi PT Air Minum Banjarmasin adalah mengembangkan karyawan profesional berakhlak mulia, menjaga ketersediaan sumber daya air baku yang berkelanjutan, menerapkan pelayanan prima dan inovasi sistem teknologi terkini, melaksanakan manajemen mutu, lingkungan, keselamatan dan kesehatan kerja atau K3, mengembangkan diversifikasi usaha. PAM Banjarmasin Kota Banjarmasin berupaya untuk tetap terus eksis dalam memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Sejalan dengan perkembangan Kota Banjarmasin dan sekitarnya, disadari bahwa kapasitas sumber daya dan kemampuan sistem produksi yang tersedia masih terbatas dan perlu terus ditingkatkan. Untuk itu, perlu disusun program kerja, anggaran, dan perencanaan strategis yang terpadu agar dapat dipergunakan oleh pihak manajemen sebagai bahan referensi untuk mengambil keputusan pengembangan investasi, serta kesiapan menghadapi tantangan ke depan guna mencapai pelayanan prima yang lebih baik lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di Berita Kalimantan Selatan. Untuk Anda yang baru bergabung, berikut berita utama hari ini. Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Syariah rayakan hari ulang tahun ke-6. Wali Kota apresiasi pembenahan layanan dan rumah sakit segera buka layanan cuci darah. Inovasi pelajar SMKN 5 mengolah sampah plastik jadi paving block dan BBM. Pemerintah kota siap dukung kolaborasi inovasi sekolah. Empat 14 peserta tampil dalam Lomba Syair Banjar 2025. Wali Kota tekankan pentingnya menjaga warisan budaya Banjar. Pemerintah Kabupaten Kota Baru menghadiri penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2025. Acara berlangsung di Auditorium BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Banjarbaru. Kota Baru diwakili Sekretaris Daerah Eka Saprudin bersama jajaran. Dalam kesempatan itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menekankan pentingnya percepatan penyelesaian lebih dari 400 rekomendasi BPK.
Sementara Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Selatan, Andrianto, mengapresiasi komitmen pemerintah daerah, termasuk Kota Baru, dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Sekretaris Daerah Kota Baru, Eka Saprudin, menegaskan pemerintah kabupaten akan segera memanggil seluruh SKPD untuk menuntaskan tindak lanjut sebelum Desember 2025. Ketua DPRD Kota Baru, Suwanti, juga menyatakan dukungan penuh untuk mempercepat penyelesaian rekomendasi BPK. Ardiansyah dan Nurfi Dardan melaporkan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda merupakan BUMD air minum yang melayani dua wilayah atau daerah, yaitu Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru. Dua wilayah tersebut sebelumnya merupakan satu daerah dan dipimpin oleh Bupati Kabupaten Banjar. Akan tetapi sejak tahun 1999 terjadi pemekaran wilayah yang menjadikan Kota Banjarbaru berdiri sendiri di bawah kepemimpinan Wali Kota Kota Banjarbaru. Kabupaten Banjar memiliki luas wilayah kurang lebih 4.688 km persegi, serta memiliki 19 kecamatan. Sedangkan Kota Banjarbaru memiliki luas wilayah kurang lebih 371 km persegi dan terdiri dari 5 kecamatan. PT Air Minum Intan Banjar Perseroda memiliki visi dan misi. Pemirsa, berita tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Naila Alfiana serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.